Walden hadir di hadapan Anda semuanya. Gimana nih kabarnya? Saya berdoa dan saya yakin banget Anda semua di dalam keadaan yang sangat baik. Pagi hari ini saya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong. Beliau adalah seorang gembala sidang di Surabaya, tepatnya di GBI Imamat Rajani. Dan pagi ini bersama Pak James saya akan membahas topik mengapa saya malas ke gereja. Ya, ini topik yang akan membuat kita paham. Dan saya berharap setelah itu kita menjadi orang yang setia ke gereja. Pak James, selamat pagi. Selamat pagi, Walden. Aduh, ini kita udah memasuki bulan baru lagi ya. Udah bulan baru ini. Oh iya dong, sudah memasuki bulan baru Udah, kita. Minggu pertama kan? Iya. Iya, enggak terasa ya. Cepat banget ya. Cepat banget. Bentar lagi Paskah. Bentar lagi Paskah, habis itu Agustusan. Dan seterusnya. Pak, menyikapi waktu yang berjalan begitu cepat, sebagai seorang hamba Tuhan, gimana ini Anda melihatnya? Ya, dengan waktu yang begitu cepat berlalu, bagi saya sesuatu yang harus direspon dengan positif. Maksudnya kita nggak bisa santai-santai, Walden. Waktunya kerja keras ya? Waktunya harus berpacu dengan waktu kan? Karena kalau kita sampai pada akhir hidup kita ternyata belum melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kita nggak bisa kembali lagi ke waktu-waktu yang sebelumnya. Oke. Jadi itu merupakan sebuah peringatan penting bagi setiap kita semua. Untuk efisiensi penggunaan waktu ya. Jadi maksudnya dengan waktu yang begini cepat, kalau kita hendak menyikapi dengan positif, kita mau santai. Secara rohani kita santai, secara bekerja juga mungkin secara duniawi juga kita nggak mau kerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita nyesel, kita nggak dapat apa-apa. Ya, waktu sudah berlalu, nggak bisa diulang. Nah, kita sudah kehilangan kesempatan, udah tua. Nah, itu. Oke. Iya kan? Ya, dan topik kita sangat menarik hari ini. Mengapa saya malas ke gereja? Tapi ini kan pertanyaan, bukan saya ya. Bukan pertanyaan pribadi saya, ini pertanyaan yang menjadi judul Pak James. Kenapa James lihatnya tidak enak ke saya? Mengapa saya malas ke gereja? Kenapa tertarik mengangkat topik perbincangan ini? Karena gini, Walden, dalam penggembalaan saya melihat beberapa kejadian. Ada beberapa orang yang dia merasakan ke gereja itu adalah sesuatu yang membosankan. Ya. Sehingga dia malas. Ke gereja merupakan sesuatu yang buang-buang waktu dan dia akhirnya datang gitu menghindari itu. Dan ketika saya merenungkan gejala-gejala seperti ini, ternyata saya mendapatkan beberapa jawaban itu. Oh, itu yang akan kita bahas nanti ini. Tetapi mengapa kita harus rajin ke gereja Tapi saya juga melihat ada lebih banyak orang yang giat dalam beribadah ke gereja. Karena saya lihat juga dia ternyata orang ini bukan cuma giat, karena ada sebabnya juga kenapa dia giat gitu loh. Ya kan, semua ada latar belakangnya. Semua kan ada alasannya. Betul. Orang malas ada alasannya, orang giat juga ada alasannya. Giat ada alasannya. Oke, tetapi yang jelas yang giat dan yang malas ini nanti masing-masing akan ada hasilnya beda. Hasilnya beda. Oke. Kalau bicara tentang hasil ini, sebelum kita masuk ke poin kenapa saya malas ke gereja, kira-kira apa yang diperoleh oleh orang yang giat beribadah? Orang yang giat dalam beribadah banyak hal yang dia dapat. Banyak janji-janji dalam Alkitab yang itu bukan cuma sekedar janji, tapi menjadi kenyataan bagi mereka. Amin. Ya, orang yang malas beribadah juga dia pingin dapat janji, hasilnya minta yang sama, tapi dia nggak mau lakukan itu. Dia cuma minta hasilnya, ya nggak bisa dong. Iya. Iya kan? Hanya minta hasil, nggak mau melakukan sebuah tindakan. Ya, saya berharap perbincangan pagi hari ini menggugah setiap kita bahwa penting bagi kita untuk giat beribadah. Pak James, kita masuk ke poinnya. Alasan pertama, kenapa orang malas ke gereja? Alasan orang malas ke gereja yang pertama adalah dia nggak ngerti apa itu ibadah. Oh, jadi sangat basic ya? Dia nggak ngerti, dia pikir cuman sesuatu yang syarat aja gitu ke gereja. Ya, karena saya orang Kristen, saya ke gereja. Jadi syarat. Kalau kita melakukan sesuatu karena itu sebuah syarat, itu kan kita lakukan dengan setengah hati ya, dengan Pak? monoton, dengan begitu-begitu saja ya. Dan apapun yang kita lakukan dengan begitu-begitu saja, itu pasti membosankan. Oh. Ya.
Kita misalkan begini, orang sekolah, Ya. anak sekolah, ya, dia tidak mengerti apa tujuan dia sekolah, belajar Kenapa di dia sekolah. bersekolah? Dan dia merasa bahwa orang tuanya bilang, kamu sudah besar, kamu harus sekolah. Ya, dia merasa bahwa sekolah ini cuma syarat karena dia sudah berusia, sudah besar secara usia, dia sudah harus masuk sekolah sebagai sebuah keharusan begitu saja. Akhirnya dia melakukan setiap pagi sekolah tapi dengan berat hati. Karena tanpa pengertian ya. Dia di sekolah pun tidak perhatian, ya kan? Itu beda. Jadi nomor satu, alasan yang pertama kenapa orang Kristen malas beribadah ke gereja karena dia nggak ngerti apa arti ibadah yang sesungguhnya itu. Dan mereka pikir itu hanya sebagai sebuah kewajiban, ritual, karena Kristen lalu hari Minggu harus ke gereja. Sebenarnya esensi ibadah itu apa, Pak? Esensi ibadah itu adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bersama dengan jemaat yang lain ya, Iya. secara bersama-sama. Ya, sekarang kalau kita tahu esensi ibadah yang sesungguhnya, apa tadi saya bilang? Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka saya yakin gini, kalau orang bisa ketemu Tuhan secara pribadi, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Sesuatu yang membuat hati damai, membuat sukacita. Dan saya tahu bahwa orang yang ketemu Tuhan secara pribadi, dia akan mengalami sebuah perubahan. Oke. Ya, baik. Kita tahan dan kita lanjut di segmen berikut. Karena begini, ada juga orang punya konsep, saya sudah beribadah melalui SBO, melalui media, lalu kemudian saya juga berdoa, saya juga dari broadcasting, dapat renungan, dan lain sebagainya. Ya untuk apa lagi pergi kan, hari itu sudah baca banyak, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Apakah itu juga konsep yang benar, sehingga terkesan malas beribadah ke gereja? Pemirsa jangan kemana-mana, kami lanjutkan topik ini sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Keindahan kain batik selalu menarik perhatian para pecinta fashion. Maka tak heran jika kain batik kini mulai banyak bermunculan dengan bentuk rancangan busana yang fashionable. Mendekati usia 30, kulit wanita akan mengalami banyak perubahan. Saksikan update cantik. Inspirasi perempuan masa kini. SBO News, update dan faktual. Oke, pemirsa SBO TV, mengapa saya malas ke gereja adalah topik yang sudah satu segmen kita lewati bersama, dan saya akan lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak James. Pak James, ternyata orang tidak beribadah karena tidak ngerti pentingnya ibadah, esensinya bahwa ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan tadi saya sempat menyampaikan statement bahwa ada orang yang merasa sudah berjumpa dengan Tuhan di rumah, tidak perlu lagi ke gereja. Itu gimana? Apa sih perjumpaan dengan Tuhan tuh, Walden, sebetulnya? Tadi kan saya ada singgung sedikit bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mendatangkan sukacita, Ya. mendatangkan kekuatan, bahkan akan terjadi perubahan hidup. Bahkan ada mujizat di situ ya. Nah, kalau kamu tadi bilang berjumpa dengan Tuhan di rumah, Ya memang cuman- kadang kan ada saat pribadi kan. doa. bisa, gitu loh. Tapi yang saya lihat itu orang yang nggak ngerti konsep ibadah yang sesungguhnya. Dia bilang, aku bisa beribadah di rumah, Sendiri. iya sendiri, aku lagi denger radio, khotbah seorang, atau aku lagi lihat nonton TV, aku mungkin live streaming, ya satu ibadah di sebuah gereja, Ya. kan sama aja gitu Ya. loh. Tapi saya tanya gitu loh, kamu di situ bilang sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi apa hasilnya? Ya toh, kalau orang
mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu kan Buktikan pasti dong ya, ada hasilnya. hasilnya gitu. Bukan cuman sekedar begitu saja gitu loh. Maksud saya gini, orang yang beralasan, maksud saya gini, kemajuan teknologi, medsos semuanya itu bukan sebagai penghalang Ya. kita untuk pergi ke gereja. Ya, karena kita lihat latar belakangnya kalau memang hanya secara pribadi, kenapa Tuhan memerintahkan mendirikan bait Allah, lalu datanglah beribadah, berhimpun bersama-sama. Bahkan ada perintah di Ibrani kan. Iya, jangan menjauhkan diri Nah, itu, itu dia. dari ibadah. Jadi saya rasa itu bukan sebuah alasan. Kemajuan teknologi itu bukan alasan. Iya. Tapi kalau orang Kristen beralasan seperti itu tandanya karena dia tidak ngerti esensi ibadah. Ya, karena ketika kita ke gereja itu kan kita ketemu dengan saudara seiman. Gembala yang istilahnya mengayomi kita secara rohani. Lalu kemudian di sana kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, itu suasananya lain dengan ketika saya sendiri dong di rumah. Ya, tapi banyak orang yang dia tidak merasa butuh itu. Itu masalahnya. Dia tidak merasa butuh seperti itu. Komunitas ya. Bahkan dia di gereja lihat ini salah, lihat itu salah, kritik ini, kritik itu, jadi pulang dari gereja bahkan banyak kepahitan terjadi itu. Banyak ketidakpuasan. Nah, itu dia. Oke. Ya, jadi yang pertama karena memang tidak ngerti esensi ibadah, akhirnya malas ke gereja. Yang berikutnya? Yang berikutnya mungkin dia di gereja nggak dapat apa-apa karena nggak ngerti, nggak dapat itu apa-apa. saya sering dengar loh. Saya sering dengar itu. Saya nggak dapat apa-apa. Hari ini kok keringnya. Lalu kemudian yang diserang itu biasanya praise and worship team. Wah, hari ini kalian kering gitu kan, nggak ngangkat. Karena nggak ada hujan mungkin kering. Surabaya lagi musim kemarau atau di dalam ruangan. Itu gimana Pak? Maksudnya nggak dapat apa-apa itu gimana? Gini loh Walden, kalau saya gini loh, tadi kan saya kasih ibarat, kita orang ke gereja, itu jangan sampai menjadi sebuah kayak cuman syarat aja. Nah, itu dia. Karena dia nggak ngerti toh. Seperti tadi saya kasih contoh, anak yang disuruh sudah besar suruh sekolah. Iya. Iya toh. Akhirnya ketika dia cuman sekolah karena diwajibkan oleh orang tuanya, usianya sudah usia sekolah dan sebagainya. Akhirnya di sekolah dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena dia terpaksa. Guru yang paling pinter sekalipun ngajar, menjelaskan dengan sangat enak begitu, dia juga nggak ngerti. Pulang nol gitu. Karena dia mungkin nggak fokus di sana. Nah, itu. Ya karena dia ini kesini nih ngapain sih? Jadi saya menangkap dari penjelasan Bapak, bukan tidak ada berkat di dalam gereja, tapi dia yang tidak mampu menangkap berkat itu. Nah, saya membandingkan dengan jemaat yang lain. Ya. Jemaat yang lain yang ngerti. Ibadah yang sama, di hari yang sama, dengar firman yang sama, di gereja yang sama. Pendeta yang sama, asirnya sama semua. WL-nya juga sama. Nah, pendetanya Pak James, WL-nya Walden. Okay. Saya aja yang WL. Saya pendetanya ya. Oke, siap. Itu orang yang ngerti konsep ibadah. Dua orang yang sama, satu tidak dapat apa-apa. Dia datang gini, aku sebentar lagi aku ketemu Tuhan di sini. Antusias. Ketika dia diajak laku pertama, orang belum, kayaknya sekarang kalau misalkan mesin mobil itu belum panas kan, gitu. Orang-orang masih start, ya. malas-malas. Tapi dia laku pertama dia sudah ngangkat, dia sudah gitu ya. hatinya sudah terangkat kepada Tuhan, gitu ya. Belum apa-apa dia sudah merasakan kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan. Nah, itu dia. Itu belum firman Walden, baru laku pertama. Ya udah dijamah Tuhan. Belum laku kedua, belum laku ketiga, belum firman Tuhan, belum penyembahan dan sebagainya. Belum tepuk tangannya. Dia sudah ngalami sesuatu. Ya, itu banyak loh yang seperti itu. Cuman banyak juga. Bahkan saya pernah dengar bahkan belum firman ada orang yang udah disembuhkan ketika dia larut dalam praise and worship yang dalam. Nah, bahkan ada pendeta mungkin yang lagi berkhotbah hari itu ayatnya 100. Baca ayat terus. 100. Dia nggak bosan. Dia nggak bosan. Setiap ayat itu disampaikan walaupun dia nggak keburu buka mungkin. Dibacakan gitu. Wah Tuhan terima kasih untuk kekuatan dari ayat ini. Itu kan beda. Responnya kayak gitu ya hasilnya beda. Pulang dari ibadah, wah dia semangat on fire. Dia menghadapi hidup ini dengan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Berarti datang ke gereja merasa tidak dapat apa-apa bukan salahnya gereja, bukan salahnya ibadah, tapi kita yang
salah. Tapi saya harus kasih catatan sedikit ini, Walden. Iya. Ya, ada waktu nggak ini? Iya, sedikit. Nah, ada gereja yang memang dia menyajikan Begitu-begitu aja. sesuatu dengan tanpa persiapan. ya pendeta ala kadarnya. Oke, berarti seadanya. koreksi dua arah, kepada yang punya salah konsep dan kepada gereja penyelenggara ibadah. Ya. Di sini hamba Tuhan dan semua imam musik ya, pakai istilah itu saja, di dalam gereja harus dikoreksi. Kita tahan dulu, lanjut di segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa. Mengapa saya malas ke gereja? Topik yang akan berlanjut sesaat lagi. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae. Penyebab difteri adalah virus Corynebacterium diphtheri yang menular lewat udara. Kini perusahaan daerah Pasar Surya juga tersandung masalah keuangan. Pasalnya ada pendapatan yang dinilai ganjil dengan adanya kredit bermasalah di Bank BRI yang diduga menyalahi aturan. SBO News, update dan faktual. Iya pemirsa, saya secara pribadi sangat suka dengan topik hari ini karena rasa malas itu seringkali menghinggapi orang datang beribadah dan ternyata ada dampaknya. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Tapi sekarang Pak James, tidak dapat apa-apa itu menjadi alasan malas ke gereja. Ternyata bukan di gereja tidak ada berkat, tapi dia yang tidak mampu menerima karena juga salah konsep ya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, ingin saya sampaikan begini Walden. Karena dia tidak ngerti konsep ibadah, sehingga dia meresponi ibadah yang dia ikuti hari itu juga dengan setengah hati, juga dengan apatis. Tadi dengan Bapak sinis. bilang ngeritik sana, ngeritik sini ya. Nah itu. Dapatnya mangkel Nanti gitu. masuk dari pintu gereja, asirnya kurang ramah. Senyumnya kurang lebar. Dia sudah nggak enak hati. Nanti sampai di puji-pujian. Enggak, pas duduk. Pas duduk. AC-nya kurang dingin. Atau AC-nya kedinginan juga bisa, gitu kan. Lalu pas puji-pujian ada WL-nya yang salah ngomong atau false suaranya, atau pemain drumnya pukulannya agak keliru dan sebagainya, dan sampai di pendeta yang khotbah tadi saya bilang ayatnya banyak. Ya akhirnya dia ngantuk, dia marah lagi dalam hati dan sebagainya. Nah, yang kalau model begini pulang bisa bawa apa dari ibadah? Nggak dapat Bawa rasa marah. Mangkel itu tadi ya. Padahal di rumah Tuhan semuanya hilang harusnya. Betul. Iya toh. Nah, kita pulang bawa berkat mestinya. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang ada suami istri mau berangkat ke gereja, di mobil dia bertengkar di mobil. Nah. Iya toh. Akhirnya dia pulang kembali, nggak jadi ke gereja. Wow. Kalau saya bilang salah. Masuk aja ke gereja, di rumah Tuhan semuanya lumer, semuanya dipulihkan dan pulang dengan sebuah sukacita yang baru, kan begitu? Mestinya begitu ya. Oke, ya jadi tidak paham. Lalu kemudian tadi Bapak menyoroti dari pihak jemaatnya yang nggak ngerti karena nggak dapat apa-apa, tapi dari pihak gereja yang saya pakai istilah minimalis. Jadi servisnya itu minimalis. Kalau gedungnya minimalis keren dong. Udah bisa nampung banyak dong. Oh kalau interiornya enggak apa-apa. Ya interiornya yang minimalis. Okay. Tapi kalau servisnya minimalis? Servisnya harus maksimal. Nah, kan banyak yang minimalis. Karena mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan kan harus persiapannya harus oke punya. Pak James, apa yang kita soroti di dalam hal ini? Apa sih yang harus Gini loh, dan saya berkeliling dari gereja ke gereja. Setiap minggu kedua dan setiap minggu keempat saya pasti di gereja lain. Kadang di gereja saya, iya betul. Ya. Dan saya lihat ada gereja-gereja yang menyediakan, mengadakan ibadah. Melayani umatnya. Nah, ya sudah seadanya gitu aja. WL-nya juga. Musiknya. Ya nggak dipersiapin WL yang the best karena untuk Tuhan. Suaranya juga kemana-mana. Ya, dan sebagainya. Saya nggak bisa ngomong detail ya sebuah ibadah. Kalau kita ngomong detail nggak punya waktu kita. Tapi saya lihat ada gereja. Apakah sampai kepada pemberitaan firman juga yang kurang begitu? Ada banyak gitu loh. Tapi kalau firman saya nggak tahu. Ya. Kalau saya lagi di gereja orang lain kan saya khotbah. Saya menyampaikan firman. Saya nggak mendapatkan
dari mereka. Teman saya lihat gini, kasihan gereja ini seolah-olah Banyak gereja yang gedungnya bagus, tapi tidak dikelola dengan servis yang baik. dia puas dengan sekian saja gitu, dengan hal yang terlalu minim gitu. Dia puas, nggak pingin memberikan sesuatu yang lebih banyak lagi, lebih baru lagi, lebih oke lagi untuk jemaat, terutama untuk Tuhan. Ya, di situ memang kesalahan sebuah gereja. Ya, ke hal yang lebih teknis. Berarti di sini ada persiapan tim musik karena ada praise and worship di situ. Dan termasuk Penting sekali itu. lalu kemudian termasuk sound system, termasuk Ya, orang-orang yang menyambut jemaat. Itu kan penunjang ibadah. Semua itu penting. Penting sekali. Saya yang alami gini, sampai asyir pun kami training. Training ya? Bukan Sampai- hanya sekedar salaman. Bukan. Sampai jemaat yang datang pun disambut dengan bagaimana itu kita Arahkan. lakukan itu. Kan kalau tanpa training mana bisa. Ya toh. Dan segalanya. Jadi maksudnya begini, orang datang itu harus Nah, ada orang yang pertama kali datang tidak disambut, dia datang tidak ada yang tahu, dia pulang juga tidak ada yang tahu. Nah, itu kan gimana? Ya itu mutlak kesalahan gereja lah kalau kayak Begitu ya. Berarti servis. Ya. Dan kalau orang ini berasa tidak dapat apa-apa ya agak-agak bisa dimaklumi, Pak ya. Dia tidak dilayani dengan baik di situ ya. Lalu mungkin yang dia terima juga firman yang umum, yang itu-itu saja. Ya. Bukan berarti kita mengesampingkan ya, tetapi kan Karena gini tahu, Walden, seseorang yang pergi beribadah ke gereja, dia pertama kali bertobat, dia seperti bayi rohani. Ya. Dia dengan makanan firman yang ringan-ringan dia bisa. ya. Tapi lama-lama sudah setahun, sudah 2 tahun, dia mulai bertumbuh lebih lagi. Apalagi Dan kalau kan, dia cuma dikasih makanan itu aja, makanan ringan, kenyang enggak kamu? Iya, tidak puas. Ya kalau kita sakit, kita makan bubur, oke. Nah, uniknya kan di dalam gereja itu sangat majemuk dari segala usia rohani istilahnya begitu. Jadi sinilah keterampilan seorang speaker, pembicara untuk Ya, bisa mengcover mengcover semuanya. semua tingkatan kan. Iya. Gitu. Tapi memang saya yang sudah lihat begitu, ada beberapa gereja yang dia menyajikan firman ya sudah itu aja. Ya. Ya. Contohnya kalau yang sekarang senengi jemaat tentang berkat. Nah, itu terus. Bagaimana tentang kita bisa sukses. Bagaimana kita bisa dapat kaya. Dan sebagainya. Itu terus lama-lama seorang jemaat yang sudah mungkin makin dewasa rohaninya, dia bilang, Kok ini terus? Gini terus gitu toh. Kok nggak dipersiapkan kita ini menghadapi masa sukar yang hebat. Kita menghadapi dunia yang semakin bergejolak ini gimana dan sebagainya. Itu akhirnya mereka sampai pada satu titik mereka nggak puas di situ. Oh, oke. Berarti sangat kompleks kalau saya melihat bagaimana gereja memberikan servis yang baik, termasuk menerima pesan Tuhan lalu mengolah bagaimana itu bisa sampai kepada jemaat, karena pasti kalau dari Tuhan itu adalah kebutuhan. Iya. Dari jemaat, dan itu tanggung jawab dari tim pastoral kalau saya bilang begitu ya. Ya, gereja itu pada secara umum kan. Ya itu. Iya. Wow, jadi tidak mendapat apa-apa itu oke. Dari sisi jemaat bisa karena dia tidak ngerti, tapi dari sisi gereja apa yang telah kita sajikan, begitu ya. Baik, kita menyisakan satu segmen, kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Narkoba marak masuk Indonesia. TNI AL gandeng berbagai pihak perkuat pengawasan jalur laut. Beras impor akhirnya datang. Padahal sebelumnya Pemprov Jatim janji tak akan impor beras. Tapi Bulog tegaskan beras hanya disimpan, tidak untuk diedarkan. Lantas untuk apa didatangkan? Saksikan hanya di update malam ini. SBO News, update dan faktual. Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa seorang malas beribadah, dan 3 segmen sebelumnya
menjelaskan hal itu, dan saya berharap Anda tergugah untuk memperhatikan pola ibadah Anda, karena orang yang rajin beribadah ada akibatnya. Nah, Pak James, dampak dari orang yang setia, giat, beribadah itu apa saja? Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu mendatangkan perubahan hidup. Itu nomor 1. Ya. Dari perubahan hidup yang terjadi, itu akan membuat semua berubah. Keluarga, keuangan, pekerjaan, semuanya. bahkan Ya. kesehatan ya Pak ya? Ya, itu semua berdampak ke sana. Jadi artinya gini, satu aja jawaban Walden, Ya. nggak usah banyak-banyak. Ibadah yang benar, ibadah yang sejati mendatangkan perubahan hidup, Ya. perubahan budi, kata Roma itu. Ya. Dari itu kita akan alami sebuah perubahan dan semua peningkatan, segala peningkatan dalam segala bidang dalam kehidupan kita. Itu hasilnya. Ya. Tapi kalau nggak ada perubahan hidup, kita cuma kaya. Wow, mungkin ada beberapa orang bilang ibadah yang benar, ibadah yang sejati mendatangkan kekayaan. Karena dia mungkin dari pergi ke gereja dia bisa kaya. Tapi tanpa perubahan hidup, kekayaan akan menghancurkan dia loh itu. Bisa loh. Itu akan membuat masa depan Bukan menjadi berkat tapi menjadi malapetaka. Nah, banyak itu. Jadi memang Tuhan atur, memang semua itu dimulai dari perubahan hidup. Dari dalam manusia batinnya kita yang diperbaharui ya. Diperbaharui, berubah, kita akan meningkat dalam segala hal. Oke. Ya. Dan keuangan pun termasuk, kesehatan termasuk, apalagi keluarga pun termasuk, hubungan satu dengan yang lain, di dalam pekerjaan, di dalam masa depan semua oke. Dan yang dampak yang paling saya garis bawahi adalah kehidupan rohani yang bertumbuh Pak ya. Ya. Itu yang membuat Dan kita kalau perubahan hidup terjadi, pasti kerohanian ya. itu sama-sama. Itu kita siap menghadapi segala sesuatunya dan Nah, tidak perlu luar takut biasa menghadapi loh, hidup. luar biasa loh. Makanya 1 Timotius kan bilang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Oke. Rasa cukup itu artinya apa? Puas dalam sebuah ibadah. Dan oke. Tidak kurang, puas. Ya, Karena datang, ketemu Tuhan pulang itu puas, datang pulang puas. Ketemu Tuhan terjadi kepuasan Oke. yang benar. Oke, baik. Kita akan berdoa karena waktu. Ya. Silakan Bapak Pendeta James. Mari pemirsa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Mungkin kami sebagai orang Kristen selama ini kami belum terlalu mengerti tentang ibadah yang benar. Mungkin kami melakukan sebuah ibadah tapi kami merasa itu sebuah syarat dan kewajiban saja. Sehingga itu menjadi beban bagi kami Tuhan. Tetapi melalui perbincangan pagi ini buat kami makin mengerti dan terbuka mata rohani kami. Bahkan kami berubah. Dan kami tahu bahwa ibadah itu bukan sebuah beban, ibadah itu bukan sebuah kewajiban syarat, tapi ibadah itu adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami rindukan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ketemu Tuhan secara pribadi, maka kami akan alami sebuah perubahan. Dan kalau perubahan hidup terjadi, maka semua akan menjadi berubah, termasuk nasib kami juga berubah. Terima kasih Bapak, berkati semua pemirsa yang hari ini menyaksikan program ini Tuhan. Dan buat mereka setelah ini mereka ngerti dan mereka punya mengutamakan sungguh-sungguh ibadah mereka kepada Tuhan. Dan mereka akan mengalami hasil dan dampak yang luar biasa. Amin. Berkat-Mu dicurahkan untuk semua pemirsa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah sangat memberkati hari ini. Sukses untuk Bapak dan gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Iya, pemirsa, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10:25. Dan saya berdoa topik perbincangan hari ini memberkati kita semuanya untuk kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani dan makin hari makin menyenangkan hari Tuhan. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Walden pamit. God bless you.